Hai Sobat ATLM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Video kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan hematologi, yaitu tes Hb Sahli. Apa itu tes hematologi? Hematologi merupakan pemeriksaan laboratorium yang sering diminta karena merupakan salah satu pemeriksaan penyaring atau yang kita kenal dengan screening test. Ada banyak pemeriksaan hematologi. Contohnya ini, ada beberapa pemeriksaan hematologi yang diperiksa di laboratorium. Ada pemeriksaan kadar hemoglobin, ada pemeriksaan nilai hematokrit atau yang kita kenal dengan HCT, ada pemeriksaan hemoglobin eritrosit rata-rata atau yang kita kenal dengan MCV, ada pemeriksaan konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata atau yang kita kenal dengan MCHC. Ada juga pemeriksaan hemoglobin eritrosit rata-rata atau yang kita kenal dengan MCH, mean corpuscular hemoglobin. Ada juga pemeriksaan hitung jenis-jenis sel. Contohnya yang pertama adalah hitung eritrosit. Jadi eritrositnya dihitung, jumlah sel eritrositnya. Yang kedua adalah hitung leukosit. Nah, ini ada dua jenis, hitung jumlahnya dan hitung jenisnya. Yang ketiga, hitung trombosit. Ada juga hitung sel retikulosit, sel eritrosit mudah. Ada juga laju endap darah atau biasa yang dikenal dengan LED atau referensi lain menyebutnya ESR, erythrocyte sediment rate kepanjangannya. Ada juga yang terakhir, evaluasi sedin apus. Tapi kali ini kita akan fokus kepada kadar hemoglobin atau kadar Hb. Seperti apa kadar Hb itu? Coba kita lihat bersama. Nah, kadar Hb atau yang diperiksa dengan tes hemoglobin menggunakan cara Sahli, atau biasanya alatnya disebut dengan hemoglobinometer atau hemometer. Nah, metode ini seperti kebanyakan pemeriksaan yang lain terdiri dari 3 tahap: pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kali ini untuk tahap pra-analitik itu untuk persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Untuk persiapan sampel darah kapiler atau darah edit ya, bisa juga menggunakan natrium oksanat. Untuk darah kapiler nanti pakainya menggunakan alat lancet, nanti kita akan bahas. Untuk darah edit ya, nanti pengambilannya lain lagi. Begitupun dengan darah natrium oksalat. Ini dibedakan karena berdasarkan komposisi atau kandungan dari antikoagulan yang digunakan. Untuk prinsip tesnya, nanti hemoglobin yang ada di darah itu akan diubah menjadi asam hematin. Kemudian warna yang terbentuk itu akan dilihat atau dianalisis secara visual dengan standar yang ada dalam alat. Selanjutnya, pra-analitik itu untuk persiapan alat dan bahan. Alat yang bahannya itu biasanya yang pertama adalah lancet atau biasa dikenal dengan homolet, atau biasanya orang menggunakan pen semacam pulpen tapi di dalamnya dimasukkan lancetnya. Ini yang warna biru ini namanya lancet.
yang pulpen ini itu namanya pen. Jadi kalau bersatu namanya pen lancet. Kemudian yang kedua alatnya hemoglobinometer atau hemometer. Jadi dia berbentuk kit. Di satu dus itu terdiri dari berbagai macam alat di dalamnya. Coba kita lihat alat-alat di dalamnya. Di dalam hemoglobinometer atau hemometer itu ada yang disebut dengan tabung pengencer. Nah, tabung pengencer itu fungsinya nanti tempat mengencerkan. Jadi darah dan asam hematin atau HCl tadi itu akan terbentuk di situ. Kemudian ada pipet HB. Nanti pipet ini yang digunakan untuk kita memipet darah kapiler. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes nanti digunakan untuk meneteskan pencampur atau pelarut ke dalam tabung pengencer. Kemudian ada selang pengisap. Ini adalah alat yang berhubungan dengan pipet HB. Jadi ditancap di ujung pipet HB untuk membantu dalam pengisapan. Kemudian ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini adalah alat yang digunakan untuk mengaduk pada saat kita melakukan pencampuran di dalam tabung pengencer. Ya, kemudian ada lagi alat HCl. Ini bahan ya, bahannya HCl. Tadi alatnya, sekarang bahannya HCl dengan konsentrasi 0,1 N. Ini contoh bahan HCl yang dijual. Kita bisa buat sendiri kalau kita punya HCl pekat. Kemudian bahan Aquades sebagai pelarut untuk mencampur nanti bisa kita buat sendiri dengan menyuling kalau ada alat destilasi. Kalau tidak bisa kita beli dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini tampilan dari alat hemometer secara keseluruhan bisa dilihat. Nah, tambahan itu ada sikat tabung. Jadi setelah memakai tabung pengencer, nanti kita membersihkan dengan sikat tabung. Nah, sekarang bagaimana tahap analitik? Tahap analitik, nanti HCl dimasukkan, HCl 0,1 N itu dimasukkan ke dalam tabung pengencer sampai tanda 2 pada tabung pengencer. Nanti di tabung pengencer ada angka 2, dimasukkan sampai tanda itu. Kemudian dengan menggunakan pipet HB kita isap darah kapiler sampai tanda 20 mikroliter. Lalu hapus darah yang melekat pada sebelah luar ujung pipet. Setelah itu alirkan darah dari pipet ke dalam dasar tabung pengencer. Ingat ya, di dasar tabung pengencer, jangan di dindingnya, karena nanti kalau kita teteskan, alirkan di dinding, nanti dia tidak akan turun sampai ke bawah. Itu akan menyulitkan proses pencampuran nantinya. Setelah itu catat waktu saat darah dicampurkan ke dalam HCl. Jadi ketika darah bercampur dengan HCl itu waktunya kita catat. Setelah itu kita isap kembali isi tabung yang berisi HCl dan darah itu. Diisap 2-3 kali, diisap, dikeluarkan berulang-ulang, gunanya untuk mencampurkan sehingga tidak ada darah yang tersisa dalam pipet. Kemudian tambahkan Aquades sebagai pelarut, tetes demi tetes, sambil mengaduk isi tabung hingga warna isi tabung sama dengan warna standar yang ada di komparator. Komparator ini adalah pembanding standar warna yang ada di alat hemometer. Setelah 3 menit darah dicampur, warna larutan dibaca pada jarak sepanjang lengan atas dengan latar belakang cahaya matahari. Jadi kita berhadapan dengan matahari, komparatornya berlatar belakang dengan cahaya matahari. Lalu kita bandingkan dengan warna standar komparator. Nah, ini ilustrasinya. Jadi gambarnya dimasukkan sampai tanda 2 nomor 1 sebanyak tanda 2 dengan patokan meniskus atas ya. Meniskus atas. Setelah itu nomor 2 masukkan tabung HB ke dalam komparator, itu komparatornya dimasukkan seperti itu. Lalu ketiga, lakukan sampling darah kapiler pada jari tangan. Kemudian diisap dengan, yang keempat diisap dengan
pipet HB atau pipet hemoglobinometer sampai tanda 20 mikroliter atau jika dikonversi 0,02 ml. Lalu masukkan pipet dengan darah yang telah diisap tadi sampai menyentuh dasar tabung. Usahakan semua sampel darah dalam pipet masuk ke dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam, kemudian aduk menggunakan batang pengaduk. Tapi sebelumnya tadi diisap ya 2-3 kali untuk membilas sisa darah yang ada pada pipet HB. Kemudian keenam, aduk menggunakan batang pengaduk. Lalu setelah itu sambil diaduk-aduk, masukkan ke dalamnya Aquadis atau air suling tetes demi tetes, lalu kemudian dibandingkan dengan warna komparator ya. Nah, pada poin 8 itu kita baca kadar HB pada tabung HB dengan di belakang cahaya matahari atau terang alami atau lampu. Pembacaan sekali lagi menggunakan meniskus atas, lalu hasilnya dilaporkan dengan satuan gram per desiliter. Lalu bagaimana pasca analitik? Pasca analitik memuat tentang pelaporan, jadi kita harus tahu nilai rujukan HB untuk laki-laki atau perempuan. Untuk perempuan itu normalnya 12-16 gram per desiliter, untuk laki-laki 14-18 gram desiliter. Satuannya bisa menggunakan gram per desiliter. Beberapa referensi juga menggunakan gram persen. Biasanya di tabung pengecer itu ada tulisan gram persen. Itu sudah sama, artinya sama nilainya dengan gram per 100 ml. Gram per 100 ml itu sama dengan gram per desiliter. Nah, kelemahan. Metode ini memiliki kelemahan HB Charasali ini itu banyak menyebabkan terjadi kesalahan, biasanya karena inakurasi atau impresisinya tidak bisa diketahui. Cara visual seperti ini mempunyai kesalahan inherent sebesar 15-30%, sehingga sulit untuk kita menghitung indeks eritrosit. Nah, biasanya sumber kesalahannya itu karena kemampuan analis membedakan warna berbeda, sumber cahaya yang tidak optimal, kelelahan mata, alat yang kotor, ukuran pipet yang berubah, perlu dikalibrasi rutin, atau warna komparator yang berubah pucat atau kotor, sehingga menyulitkan kita membandingkan hasil pembentukan asam hematin tadi.